banyak anggota masyarakat ini yang memiliki kasuistik serupa itu, banyak. namun tidak tahu harus kemana. Ya. Karena mereka pertama seringkali justru menjadi tumbal dari kelompok-kelompok mafia. Oh iya, mafia kadang-kadang berat ya. ditutup Bung Dani. Mau meminta informasi, katakan Bung Dani ya, orang mempunyai sertifikat lama, kita tanya di BPN. BPN itu hanya katakan untuk menunjukkan, itu tidak, alasannya begini, lo Anda nggak menguasain, kita akan disalahkan. Lo Anda nggak menguasain lahannya, Anda tidak menjaga lahannya, bayangkan. Padahal kita punya sertifikat. Begitu entengnya kadang dijawab seperti itu Bung Dani. Begitu Pak tolong ukur kembali, rekonstruksi kembali, restorasi kembali lahan saya yang ada sertifikat lama ini. Kan datanya ada di BPN semua, mereka yang pegang. Masyarakat kan nggak pegang, masyarakat hanya memegang salinan buku tanah. Yang kita pegang itu salinan Bung Dani. Betul. Data fisik dan data yuridisnya yang lengkap itu ada di BPN, namanya warkat atau warkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dalam acara Ngobos di Kampung Aclak. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, Aliansi Cendekiawan Lare Kampung. Nah, kita dalam suasana santai akan mencoba mengulas saat ini akan mengangkat sebuah tema tentang problematika pertanahan. Nah, kebetulan di samping saya ada Bung Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik. Ya. Kita kalau nggak salah sudah tayang masalah problematika pertanahan itu sudah episode yang ke-6 Bung Andi. Siap. Berarti ini yang ke-7. Ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah itu masalah kita angkat tentang HGP dan HGB, hak guna bangunan dan hak guna pakai ya. Ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang-ruang ekonomi kerakyatan. Nah, ya sekarang ini pemirsa, ini sebuah peristiwa atau kasuistis yang kerap kali terjadi di tengah masyarakat dan mungkin Anda salah satunya yang pernah mengalami, di mana Anda merasa mungkin tidak memiliki sebuah lahan atau tanah, atau mungkin Anda memiliki sebuah tanah namun diklaim oleh pihak lain. Nah, biasanya hal itu terjadi ketika mulai urusan melengkapi persyaratan dalam hal pensertifikatan untuk pendaftaran tanah. Nah, ini biasanya kan ini kembali ke babak pertama itu, episode pertama Bung Andi, yaitu tentang buku catatan tanah dan kerawangan. Betul. Nah, dalam kerawangan itu kan disebutkan biasanya kan nama-nama siapa dulu nenek moyang kita selaku pewaris, kemudian turun-temurun ke bapak kita, perbuatan hukumnya apa, jual beli, ya semuanya lengkap biasanya kan begitu. Nah, ini kita akan mencoba membedah seperti apa sih sebenarnya modus yang kerap terjadi pada seseorang yang bukan haknya namun mencoba untuk merebut sehingga untuk menguasainya. Bahkan juga ada tiba-tiba orang itu hendak mengurus surat, ketika melengkapi persyaratan ternyata ada nama-nama yang harus dihubungi untuk dimintai tanda tangan. Nah, biasanya ahli warisnya nggak tahu ternyata tanah itu kok tidak sesuai dengan catatan desa. Ya, nah ini menarik. Oke, Bung Andi. Siap. Nah, seperti narasi yang barusan saya sampaikan ya, ini kan kerap kali terjadi di tengah masyarakat ya. Menurut Bung Andi selaku pengamat ya, ini biasanya terjadi itu disebabkan oleh hal apa? Ya, seseorang itu kadangkala memiliki bidang tanah itu dari nenek moyangnya ya, dari nenek keturunannya. Itu tiba-tiba didatangi seseorang yang mengatakan bahwa dia butuh tanda tangan ahli warisnya. Ya, jadi seseorang itu ketika tadi Bung Dani katakan untuk melengkapi terjadi pendaftaran tanah di kantor pertanahan daerah atau di kabupaten,
itu ternyata kan harus memenuhi aspek form yang harus ditandatangani dari desa atau kelurahan, Bung Dani. Ada 3 surat sakti ya. Pertama, sesuai dengan letter C dan kerawangan desa. Kemudian tanah itu dikuasai. Kemudian yang ketiga, tanah itu tidak dalam sengketa atau tidak dalam permasalahan. Nah, hal itu ketika benar dia menguasai lahannya, tetapi untuk sesuai dengan keterangan catatan desa, ternyata dia bukan pemegang hak sebenarnya. Ternyata di situ catatan desa berbunyi pihak lain. Nah, tapi dia menguasai turun-temurun sebetulnya. Mulai dari neneknya atau buyutnya sampai ke generasi yang akan mendaftarkan tanah. Ternyata tanah itu dalam kerawangan atau letter C desa atau catatan buku desa, itu tanahnya atas nama orang lain. Sehingga pihak desa atau kelurahan tidak berani mengesahkan atau menandatangani sebelum dia mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya yang sesuai dengan catatan desa tersebut. Nah, ini problem. Orang tersebut menguasai udah lama, ya kan? Kemudian ketika dianjurkan untuk meminta tanda tangan ahli warisnya, kan itu orang pihak lain. Ternyata pihak lain pun yang katakan tanah itu ada namanya pihak yang menguasai, padahal nama dari keturunannya tidak ada, itu juga akan merasa tidak mau menyerahkan begitu aja, Bung Dani. Nah, karena ini apa? Mereka, ya ini kejadian dahulu ya, kita flashback dahulu. Orang itu dalam katakan mengalihkan sebuah tanah atau bidang tanah, itu biasanya hal dahulu itu kan tidak dicatatkan. Seseorang mempunyai hutang, kemudian petoknya beralih dengan atau mungkin meminjam uang, dengan petoknya diganti dengan hal-hal yang sifatnya seperti beras, benda gitu kan, sebagai transaksi, itu mungkin juga bisa terjadi. Tapi ada juga tuh tanda kutip terjadi, artinya pengambil alihan zaman paksa. Dulu dengan paksa. Ketika orang tidak mengetahui bahwa itu lahannya seseorang, kemudian sedikit demi sedikit orang itu meninggal, bisa jadi kayak Magersarinya, Bung Dani. Kemudian orang kepercayaannya, Bung Dani. Pasti ada tanda kutip, ada ular katanya. Kalau orang Banyuwangi bilang ularnya itu ibaratnya yang mencoba untuk menguasai hak orang lain. Nah, ketika si empunya itu meninggal, si orang lain inilah yang menguasai terus-menerus sampai ke anak cucunya. Nah, begitu anak cucunya ini juga mau mendaftarkan, dia juga merasa kok, loh ini bukan tanah Anda secara pencatatan desa. Ini tanah pihak lain. Nah, begitu dia minta, ternyata orang lain tersebut yang dimintai tanda tangan tidak mau dengan sukarela menandatangani. Kalau itu bagian dari bidang tanah milik orang lain, milik orang yang minta tanda tangan tahu, dimintai tanda tangan. Bung Andi, biar lebih menantang dan menggairahkan ya, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu lupa ini, Pak. Ya, ngopi. Ngolah pikir ya. Ya, menimbulkan inspirasi apapun yang kita diskusikan, Bung Deni. Betul. Namanya aja kita ngobos. Ngopi bareng, obrolan santai. Jadi kita santai-santai aja. Agak serius sedikit lah ya. Serius sedikit. Oke, Bung Andi. Ya. Terlepas dari apapun alasannya di peristiwa masa lalu, apakah tanah itu oleh leluhurnya itu karena mungkin akad tertentu atau tukar benda tertentu, betul. atau mungkin dijual tertentu. Namun jika sepanjang yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan bukti secara otentik, kan nggak bisa kan begitu. Nah, sekarang dengan tadi disebutkan terakhir bahwa ketika orang mengurus surat-surat untuk melengkapi persyaratan pendaftaran pertanahan di Badan Pertanahan Nasional sebagai ngurus supaya lahir SHM, ternyata kan dia butuh orang lain. Betul. Orang lain secara hak memang dia adalah bagian daripada turunan atau ahli waris. Nah, apa yang harus dilakukan baik oleh yang tadi yang ingin minta tanda tangan maupun pihak yang diminta tanda tangan? Tadi Bung Andi menyebutkan
saya nggak bisa menyerahkan begitu saja dengan Betul, sukarela, betul, karena saya yang punya hak, betul, karena saya adalah ahli waris. betul. Nah, ini menarik sekali. Ya, Nah, apa yang harus dilakukan oleh kedua itu belah konflik pihak itu? tersebut banyak sekali, Bung Dani. Hmm. Kita tahu eh, beberapa bidang tanah itu pencatatannya sampai latar belakang dari perbuatan sejarah, apa kejadian sejarah, memang hal-hal seperti ini ibaratnya dahulu apa ya banyak terjadi hal-hal yang sifatnya itu tadi konflik pertanahan, Bung Dani. Hmm. Dan konflik pertanahan itu simpulnya dari dahulu sampai sekarang tidak pernah beres gitu kan, tidak pernah terselesaikan. Sehingga aspek-aspek penguasaan dulu kan tanah itu katakan di Banyuwangi saja ya. Siapa sih yang menyangka tanah itu sekarang menjadi tanah komersial dan mahal? Hmm. Sekarang tanah itu investasinya lebih daripada sebuah deposito sebuah perbankan. Dari nilai uang yang ditabung di satu bank. Nilai tanah ini kan melonjaknya sangat drastis gitu kan. Jadi nilai tanah itu sekarang melebihi dari investasi apapun ketika tanah itu menjadi berkembang dan maju. Lonjakan kali lipat harganya. Tetapi ternyata tidak sadar perbuatan pengalihan bidang-bidang tanah itu udah diatur. Tidak seperti sembarangan Bung Dani menjual barang ke saya kemudian terjadi transaksi. Karena perbidangan tanah itu melekat undang-undang yang diatur dalam undang-undang UU-PA nomor 5 tahun 1960. Jadi juga terkena katakan unsur ini Bu Nani, hukum agama, hukum ahli waris. Nah, itu kan juga banyak yang melatar belakangi. Selain hukum normal, hukum normal positif untuk negara, undang-undang yang sudah diatur, perbuatan sampai bagaimana aturan dalam mengalihkan sebuah bidang tanah. Nah, orang-orang dulu itu kan banyak yang tidak paham, atau latar belakangnya juga dilatar belakangi oleh pengambil alihan paksa, pengambil alihan penyerobotan. Dulu itu kan orang tidak ada yang mengerti hal tersebut. Bidang tanahnya batas-batasannya juga mungkin dulu masih kebun atau alas, karena orang Banyuwangi bilangnya alas. Itu untuk bidang-bidang batasan-batasannya tidak banyak yang mengerti, apalagi turunan-turunannya. Sampai dia tahu mana batas punya nenek moyangnya. Itu banyak yang nggak tahu. Batas bidang-bidang ini banyak juga yang diserobot, diambil alih. Orang yang menguasai sedikit. Akhirnya apa? Si pemilik yang sebenarnya itu ya tidak paham, tidak memahami tentang keilmuan pertanahan. Kemudian dia dan tanda kutip juga banyak oknum-oknum dari bermain di situ, desa dan kelurahan, mafia itu. Kemudian mereka ini dulunya sangat masif Bu Nani ya, untuk memanipulasi menjadi SHM. Itu mulai desa dapat dipengaruhi, mulai pejabat pembuat akte tanah atau notaris dapat dipengaruhi, sampai ke pendaftaran BPN itu juga banyak oknum-oknum yang bisa memanipulasi, padahal mereka tidak punya alas hak sebenarnya. Kemudian sampai terbit ke sertifikat. Ketika sekarang bergulir, orang banyak yang memahami tentang ilmu pertanahan dan hukum-hukum pertanahan, mereka tahu sekarang, oh tanah moyang pemilik sebenarnya. Akhirnya mereka tidak mau mengaku itu. Dan orang yang menguasai tidak memiliki surat-surat yang menjadi alas hak sebenarnya. Nah, ini problem ini banyak di tengah masyarakat, Bung Dani. Oke. Jadi bagaimana hal-hal ini yang tadi Bung Dani katakan, ketika orang mau mensertifikatkan, kemudian ternyata itu atas nama orang lain, keturunannya, mereka pasti tidak akan mau melepaskan. Dan ini potensi-potensi konflik hukum di situ. Oke, Bung Andi. Jikalau memang benar dari ahli waris tadi yang merasa memiliki hak waris, karena diketahui ketika si pemohon tadi butuh tanda tangan. Betul. Ternyata secara alas hak bahwa yang dimintai tanda tangan itu adalah memang keturunannya dan terkait dalam alas hak tercantum secara silsilah. Di catatan desa ya. Catatan desa. Nah, kita kalau hal itu sebenarnya kan bisa kita ungkap melalui buku catatan desa. Satu. Kedua, cross check lagi ke di Karawangan. Nah, kemudian buku data, terus yuridisnya, data yuridisnya, data fisik data yuridisnya. Sebenarnya kan dari situ kan akan kelihatan. Nah, sekarang pertanyaannya, jika memang benar ternyata pada masa lalu antar leluhur kan gitu kan, antar leluhur
merasa memang ada transaksional, entah Ya. apapun namanya. Ya, ya. Sehingga itu nyampe kepada anaknya. Ya, sekarang ketemu kan otomatis antar anak Ya, ya. keturunan. Ya. Nah, tentu ada cara bagaimana untuk meyakinkan itu. Mungkin ada bukti-bukti, misalnya nih, Ya. ternyata si pemohon tadi menemukan sebuah catatan kecil. Ya, ya. Memang pernah terjadi transaksi dengan Ya. harga Ya. gitu. Namun karena apa yang bersangkutan ini si pemohon sudah terlalu lama berserta leluhurnya itu menguasai lahan tersebut, Ya, ya. ya. Di sini kan berarti jikalau memang nanti pemilik tanah sebagai ahli waris itu mengklaim dianggap sewa, ya, Ya. dengan sekian lama digunakan dianggap sewa, kan bisa berarti kan. Bisa, betul. Nah, Potensi untuk digugat dengan kembali. modal kan tadi bukti ada semacam itu ya, Ya. mungkin transaksi catatan kecil gitu, bisa nggak pihak siapa namanya pemohon tadi mengklaim atau menunjukkan sebagai bukti kepada ahli waris untuk mencari atau membuat semacam kesepakatan bersama sebagai win-win solution. Misalnya nih, Bisa kalau seandainya si penguasa lahan tersebut mampu menunjukkan, katakan peralihan hak tanah tersebut karena ada catatan-catatan sehingga si ahli waris yang sebenarnya itu dia akan ditunjukkan bukti tersebut. Itu bisa dianggap sebagai bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa peralihan hak itu benar adanya dari neneknya gitu kan. Tetapi kalau ini sama sekali tidak punya, dia akan berusaha, Bung Dani. Gini Bung Dani ya, perbuatan katakan penyerobotan tanah, pengambil alihan bidang tanah, zaman dahulu itu sampai mengkondisikan petugas desa dan kelurahan, terutama dulu bilangnya carik ya, dulu sekretaris desa itu Bung Dani. Paling kan itu punya banyak kewenangan. Banyak gitu. Kewenangan masalah tanah. Sampai dia mampu membayar supaya tanah tersebut diurek-urek misalnya, karena dicoret-coret, dirubah. Sampai menyuruh mereka itu untuk katakan dalam catatan buku desa tersebut sampai seolah-olah diperjualbelikan, dicoret, kemudian ada catatan kecil supaya dianggap transaksi. Nah, supaya nanti ketika diajak rembuk di desa atau di kelurahan, ini loh sudah beralih kepada si A, ada catatannya. Tapi kan itu kan gampang sekali dimanipulasi. Sebetulnya alasan yang paling kuat adalah si penguasa tanah menunjukkan apapun alas haknya beralih kepada keluarga tersebut. Nah, itu harus ditunjukkan. Lebih gampangnya begitu ya. Alasannya lebih kuat. Ya. Tapi ya namanya orang ibaratnya tidak mempunyai alas hak yang cukup untuk mendaftarkan, akhirnya mengambil langkah berbagai macam. Bahkan kalau pejabat-pejabat zaman dulu yang kekuatannya itu orang atau desa, penyelenggaraan tanah yang di desa itu sampai tidak berani ketika seorang kuat ini datang ke desa, itu bukunya itu sampai diganti Bung Dani. Sampai untuk manipulasi manipulasi data buku-buku kerawangan desa itu. Nah, itu sampai seperti itu. Ya itu bekerja sama dengan siapa ya? Orang-orang yang ada di desa kan dulu SDM desa itu kan mudah sekali untuk diintervensi, dipengaruhi, ditakut-takutin. Karena SDM desa dulu tidak pernah difikirkan. Kalau kekuatan hukum pertanahan itu salah satunya ada di catatan desa. Tapi sebetulnya, misalkan saya atau Bung Dani mempunyai alas hak tertentu, ternyata Bung Dani tidak mengetahui, tapi kemudian hari menemukan catatan buku tanah itu, alas haknya. Misalkan Bung Dani punya alas petok lama misalkan kan, misalkan ada bukti AJB lama tahun 60-an, tahun 50-an. Bung Dani ini dan nenek moyangnya mungkin yang sudah nggak ada tadi, ini ada buku alas hak yang dimiliki ternyata sudah menjadi perkantoran, sudah menjadi kantor dinas, sudah menjadi katakan bangunan milik pemerintah. Padahal itu tidak pernah diperjualbelikan Bung Dani. Bung Dani ternyata punya alas hak di rumah, alas hak AJB lama, akte jual beli lama, yang ditandatangani oleh dulu kan yang dinamakan otentik. Itu kan kalau sekarang persepsinya di depan pejabat pembuat tanah yang berwenang. Tetapi kalau dulu sebelum ada notaris, yang menandatangani desa biasanya. Desa plus kepala desa, ada cariknya. Kalau dulu namanya petinggi desa. Petinggi desa. Kemudian ada cariknya.
Atau yang dianggap sebagai bukti otentik itu adalah satu perikatan yang ada petugas desanya menandatangani di situ. Mengetahui ya. Sebelum ada notaris, sebelum ada PPAT, kan ini kan notaris PPAT kan baru aja orang sadar Ya. memahami itu di tahun 80 90-an. Tapi sebetulnya dulu ada notaris Bung Dani. Tapi sebelum notaris itu katakan banyak, itu hanya di kota-kota besar. Misalkan kalau Banyuwangi notarisnya itu dahulu tahun 50-an itu adanya cuma satu Bung Dani, di Jember misalnya. Ya. Nah, harus lari ke Jember. harus lari ke Jember kan dulu nggak mungkin Bung Dani. Nah, jadi apapun alas hak yang dimiliki seseorang, itu tadi Bung Dani, antara si penguasa, antara orang yang ternyata punya silsilah waris atau nama yang tercantum di desa, itu sama-sama punya potensi untuk digugat dan menggugat. Oke, Bung Andi, meskipun tadi disebutkan seorang kepala desa, kalau dulu disebutnya Pak Lurah orang kepala desa itu di petinggi desa, kemudian Pak Lurah kan gitu ya. Kalau dulu sekretaris Carik. Dulu Carik ya? Ya, Carik. Bilangnya sekarang sekretaris desa. Sekretaris desa, Sekdes. Sekdes. Kalau memang benar seorang petinggi desa, seorang Pak Lurah atau kepala desa yang bersama-sama di lingkup desa itu melakukan manipulasi data misalnya. Ini berarti berkaitan buku catatan desa. Betul. Nah, tetapi kan masih ada data fisik, ada data yuridis, masih ada kerawangan. Betul. Nah, apakah secara otomatis, misalnya nih, benar-benar dari pihak petinggi desa ini ada main dengan pihak tertentu yang berkepentingan? Apakah mampu juga menghapus dari seluruh data dasar ini? Bisa Bung Dani. Zaman dahulu itu, maaf ya, kelangsiran yang terjadi, buku terbitan awal itu sekitar tahun 1960. Itu buku pertama kali terbit. Catatan desa dan kerawangannya Bung Dani. Kemudian ada kelangsiran katakan di tahun 70-an. Ada kelangsiran lagi di tahun 80-an. Ya. Ini untuk pembuatan kelangsiran itulah saatnya untuk diintervensi Bung Dani. Begitu orang akan mengadakan suatu kelangsiran, buku lamanya dibuang atau dibumi hanguskan, tanda kutip ya. Ibaratnya buku ini tidak kesinambungan, tidak kemutahiran. Untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak. Tahun 70, 60, 70, 80 itu merupakan peristiwa sejarah Bung Dani. Yang sekarang data itu digunakan kesinambungan masalahnya, gitu kan? Padahal kelangsiran itu oleh penguasa zaman dulu, jangankan gitu. Dulu Bung Dani mungkin mengalami bahwa pejabat desa itu seorang tanda kutip, orang kuat. Jangankan bupati, kepala dinas, atau sekretaris daerah, orang yang sangat berkuasa dulu Bang Dani. Mereka didatangi desa, didatangi oleh pejabat-pejabat sekelas itu saja, itu akan takut dan akan tunduk. SDM desa itu kan dulu seperti itu berarti lemah lah dalam SDM itu sangat lemah dahulu ya. Dan kebanyakan pendidikannya kan rendah. Apalagi sekarang desa dulu itu ya itu tadi pendidikannya rendah, pemahamannya rendah. Dulu mudah sekali udah gitu. Ya itu tadi. Begitu buku literacy untuk diklangsirkan itu dipengaruhi, ditekan, dirubah. Kemudian ada terjadi peristiwa sejarah. Dianggap buku kelangsiran awal yang tahun 1960 itu harus dihilangkan, harus dibumi hanguskan. Itu yang terjadi Bung Dani. Oke, ini menarik ini. Menarik sebuah kong kali kong berjamaah ini ya. Kalau dulu ya terjadi. Enggak yang diceritakan sekarang ini loh. Artinya kong kali kong berjamaah dengan mampu menghilangkan mulai buku catatan desa, kerawangan, data fisik hingga yuridis. Betul. Ini suatu yang tersistematis dan masif sekali. Betul. Oke, kalau itu persoalannya begini Bung Andi. Artinya si pemilik asli tadi udah kehilangan jejak karena semua data, rangkaian data itu dimusnahkan. Nah, ini kan untuk wilayah kabupaten. Kalau yang saya dengar dulu itu bahwa ada semacam benang merah data awal itu tidak hanya ada di Banyuwangi. Nah, betul. Artinya yang muncul pertanyaan dengan hilangnya semua akibat dari rekayasa berjamaah tadi itu untuk kepentingan dan hasil bersama dari oknum-oknum ini. Betul. Apakah dalam hal ini pemilik tanah itu masih punya peluang untuk mendapatkan dan mengambil alih haknya
ketika semuanya sudah dimusnahkan ini. Ya. Tadi disebutkan di Malang masih memungkinkan data masih ada, Ya. baik Rawangan maupun yang lainnya. Ya, sebetulnya ada yang lainnya juga ada. Oh gitu ya. Tapi ditutup. Oh ya. Nah, itu kan biasa karena sama-sama berkepentingan kan Ya. begitu. Nah, menurut Bung Andi masih bisa nggak pemilik tanah yang kehilangan data yang sudah sebelumnya tadi untuk kembali memperoleh haknya? Jika si pemilik tanah menemukan satu clue saja. Clue-nya apa? Misalkan dia menemukan nomor petok lama. Ya. Kemudian dia mempunyai satu lembar segel lama. Akte jual beli lama, Bung Dani. Ada tanda tangannya kepala desa. Kemudian dia di situ tertera, meskipun tidak ada nomor persil dan nomor petoknya, di situ tertera bahwa itu milik nenek moyangnya, milik mbahnya misalkan. Tetapi batas-batasannya tertulis. Ya. Kalau sekarang Bung Dani katakan ke desa, itu sampai dirubah Bung Dani. Nomor persil dan nomor petok itu sebetulnya kan tidak boleh dirubah. Kalau ini sekarang terjadi banyak perubahan. Tersistem berarti ya? Ya tanda kutip ya bisa tersistem itu Bu Nani. Jadi clue tadi, begitu kita telusuri, tanah itu kan tidak ada yang identik. Bidang-bidangnya itu tidak ada yang identik. Gitu kan. Ketika kita menemukan satu clue misalkan, tanah Anda ada 1 hektar di desa A misalkan. 1 hektar itu begitu kita melihat batasan-batasannya, milik si A, milik si B, milik si C, atau jalan desa berbatasan dengan tapal batas desa, itu ketemu 1 hektarnya itu kalau sudah di sekitar perbatasan misalkan ya, begitu dilihat 1, 2, 3, oh ini yang cocok 1 hektarnya, itu bisa ditemukan. Artinya dengan salah satu clue yang berhasil ditemukan tersebut akan menjadi sebuah bekal awal ya. Ya, bekal awal. Artinya ada langkah-langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi. Ya, artinya bisa melangkah ke selanjutnya mencari, mengidentifikasi, betul. Yang kemudian melakukan gugatan tentunya ya. Betul. Ketika ternyata objek tanah tadi itu sudah dikuasai oleh pihak lain yang tidak memiliki hak. Betul. Begitu. Kadang-kadang belum berganti atau belum dikonversi menjadi surat sertifikat berjenis hak milik Bung Dani. Masih dikuasai orang-orang yang tanda kutip tidak punya surat menyurat sama sekali Bung Dani. Begitu kita datangi orang yang menguasai dan kita menemukan 1 hektarnya misalkan. Kita datangi dan kita identifikasi orang-orang itu ternyata tidak ada yang punya alas hak. Wah, ini artinya ketika si pemilik asli ini bisa berbekal tadi data salah satu data awal, data awal itu artinya banyak menyeret banyak pihak. Iya, banyak pihak. Itu yang jelas ada pemalsuan juga nantinya pasti itu ya. Kalau sampai terjadi ke BPN berhasil untuk didaftarkan menjadi sertifikat hak, itu tinggal lihat warkatnya aja sebetulnya ya. Mudah sekali. Sampai ke kantor BPN yang kena nanti itu. Pasti. Oknum-oknumnya pasti ada di situ. Oke, gitu. Bung Andi. Kalau saya mendengar penjelasan Bung Andi ya, Bung Andi begitu piawai ya menjelaskan secara detail terkait hal pernak-pernik di problematika dunia pertanahan ini. Artinya dengan bekal itu Bung Andi berarti sebelumnya sudah mempelajari dalam mendalam dan memiliki banyak-banyak pegangan pastinya. Betul, ya. Betul. Gitu artinya selama ini saya 2 tahun ini saya mempelajari baik terkait dengan katakan referensi-referensi tentang pertanahan. Bung Dani juga kemarin kan juga menyinggung atau pernah menggugat kan masalah dunia pertanahan. Artinya kan sama-sama namanya kita belajar itu sambil ngopi kan bisa lancar. Pola pikir. Artinya begini. Ini kan banyak anggota masyarakat ini yang memiliki kasuistik serupa itu, banyak. Namun tidak tahu harus kemana. Karena mereka pertama seringkali justru menjadi tumbal dari kelompok-kelompok mafia. Oh iya, kadang-kadang ditutup Bung Dani. Mau meminta informasi, katakan Bung Dani ya, orang mempunyai sertifikat lama, kita tanya di BPN. BPN itu hanya katakan untuk menunjukkan itu tidak, alasannya begini. Lo Anda nggak menguasain, kita akan disalahkan. Lo Anda nggak menguasain lahannya, Anda tidak menjaga lahannya, bayangkan
Padahal kita punya begitu sertifikat. entengnya ya. Begitu entengnya kadang dijawab seperti itu, Bung Dani. Ah, Begitu Pak tolong ukur kembali, rekonstruksi kembali, restorasi kembali lahan saya yang ada sertifikat lama ini. Kan datanya ada di BPN semua. Mereka yang pegang. Masyarakat kan nggak pegang. Masyarakat hanya memegang salinan buku tanah. Yang kita pegang itu salinan, Bung Dani. Betul, betul. Data fisik dan data yuridisnya yang lengkap itu ada di BPN, namanya warkat atau warkah. Mereka ini data publik dititipkan ke mereka. Seperti Bung Dani ibaratnya mempunyai KK, mempunyai KTP. Data publiknya kan ada di sana, di Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan. Betul. Itu data publik yang kita titipkan. Masyarakat hanya diberi salinan. Kecuali Bung Dani, buku sertifikat itu ada salinan data fisiknya. Yang masyarakat bisa mengukur sendiri atau men-GPS sendiri. Kalau seandainya di situ ada data ukurnya, saya juga belajar pertanahan juga untuk pengukuran, Bung Dani. Ya, paham ya. Paham pastinya begitu ada data fisiknya, meskipun ini sertifikat tahun berapa, saya bisa kembalikan asal ada titik acunya atau titik BM-nya. Untuk membuat perakiraan garis imajinernya. Nah, untuk membuat garis imajinernya. Begitu saya taruh alat itu di titik BM, begitu ada, kalau seandainya buku sertifikat itu ada data ukurnya, saya bisa mengembalikan bidang itu di mana posisinya. Meskipun clue-nya tidak ada apa-apa, hanya data ukur itu, saya bisa mengembalikan, Bung Dani. Karena saya belajar juga masalah pengukuran masalahnya. Gitu kan. Berarti untuk pemulihan ya. Restorasi ya. Restorasi. Kadang-kala begini, Bung Dani. Sebetulnya bidang-bidang itu sudah secara rapi diterbitkan tahun 1960. Ada data yang saya singgung. Ada data letter A, letter B, letter C. Semuanya itu komplit. Namun data-data ini ketika ada orang yang menemukan bukti-bukti lama, semua mencoba untuk tidak mempunyai. Semua mencoba untuk menutupi. Jadi kendala-kendala orang yang berusaha memusnahkannya ya. Bahkan untuk menghilangkan dan membumi hanguskan. Oke. Nah, itu yang problem-problem yang terjadi. Tapi keilmuan untuk pertanahan ini orang sudah banyak belajar. Ilmu-ilmu pertanahan juga sudah banyak katakan di dunia internet juga banyak. Jadi pemahaman kita tentang bagaimana memulihkan kembali atau mengejar kembali tanah-tanah itu untuk direstorasi bidangnya, untuk dikembalikan lagi bidang sesuai dengan kelangsiran awalnya. Itu ada yang mempunyai, ada yang beberapa pihak juga pegang, atau ada dulu oknum-oknum desa itu dulu itu juga pernah sempat sampai memotokopi yang buku-buku lama itu. Ya, dan itu ada orang-orang yang pegang. Untuk satu untuk dokumen, dua untuk sinau juga. Ya, betul. Ya. Jadi masalah pertanahan yang tadi Bung Dani ungkapkan di awal, sebetulnya antara seseorang yang kehilangan tanah dengan orang yang menguasai tanah di daerah Banyuwangi juga besar potensinya. Besar sekali. Ya. Besar sekali. Potensi untuk berkonflik, berperkara, Bung Dani. Istilahnya bersengketa nanti. Bersengketa juga, Bung Dani. Oke, pemirsa. Ini kita masih mengulas seputar tentang misteri. Tentang satu hak milik, kedua penguasaan. Di mana dalam hal penguasaan biasanya bukan haknya, tapi dengan paksa dia menguasai sebuah objek lahan. Sementara seseorang yang hendak mengurus pendaftaran sertifikat, ternyata dia membutuhkan sebuah tanda tangan yang memang memiliki hak di situ. Nah, ini kami yakin dalam hal ini apa yang barusan kami ulas itu adalah sesuatu yang kerap terjadi. Realita di lapangan. Dan itu banyak itu se-Banyuwangi yang sampai sekarang masih belum tertuntaskan ya. Betul. Mudah-mudahan ini akan mampu membantu pencerahan Anda semua dan siapapun Anda yang mungkin mempunyai kasuistis seperti yang kami bahas tadi, segera terselesaikan dan mendapatkan hak-haknya. Oke, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ngopi lagi, ngopi bareng. Oke, Bung Adi, terima kasih. Oke, siap. Apa yang ada wong cendera